Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Ngopi Aksi, ngobrol seputar edukasi. Bapak Ibu, tajuk kita pada malam hari ini adalah digitalisasi sekolah melalui clip.id dan s.id. Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke dalam rangkaian utama kegiatan webinar kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Akbar Basra, saya dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan saya sebentar Bapak Ibu memperkenalkan apa sih itu Ngopi Aksi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah sering bergabung, yang mungkin sudah familiar, namun mungkin ada rekan-rekan kita yang mungkin baru atau mungkin baru bergabung di kegiatan pada malam hari ini. Jadi Ngopi Aksi Community, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ya, jadi Ngopi Aksi Community adalah ngobrol pintar akademisi edukasi, sebuah komunitas belajar lintas sekolah atau luar sekolah yang diprakarsai oleh Ibu Saituni selaku founder beserta rekan-rekan lainnya. Jadi walaupun mereka Ngopi Aksi ini basisnya adalah di Jatim, namun anggotanya itu lintas provinsi, ya nasional seperti itu. Selanjutnya Ngopi Aksi ini rutin melakukan kegiatan webinar, ya minimal 2 kali 1 bulan, dengan berbagai materi yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, visinya adalah mewujudkan komunitas guru yang kolaboratif, berkreasi, dan berinovasi. Dengan visi ya, sebagai berikut. Kemudian programnya adalah mengadakan webinar setiap 2 kali sebulan, ini minimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian materinya disesuaikan dengan kebutuhan komunitas pendidik Nusantara. Ya, demikian pengenalan singkat dari komunitas Ngopi Aksi. Nanti akan saya share juga linknya untuk Bapak Ibu yang penasaran dengan komunitas ini, bisa juga nanti bergabung di grup WhatsApp yang akan kami bagikan juga melalui link s.id. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tajuk materi untuk kali ini adalah digitalisasi sekolah dengan s.id, dengan klip.id, ya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya, sudah dihadirkan di tengah-tengah kita Bapak Dimas Maulana selaku tim marketing dari .s.id. Selanjutnya untuk materi utamanya akan dibawakan oleh Bapak Firtrianto dengan s.id dan klip.id seperti itu. Ya demikian membuka untuk kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa masing-masing di tempat masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan untuk keynote speaker kita yang pertama akan berbicara yaitu Bapak Dimas Maulana. Beliau ini dari tim marketing s.id. Ya, betul ya seperti itu ya Pak Dimas ya? Betul. Oke, langsung saja kalau begitu Pak. Sudah siap? Baik. Ya, baik. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat hadir kembali kepada Ibu Zaituni selaku penggerak komunitas Ngopi Aksi, dan terima kasih Pak Aso Akbar Basra selaku moderator kita pada malam hari ini, dan Pak Fitrianto selaku narasumber yang akan mengajarkan kita tentang s.id dan clip.id. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara ini.
Acara ini kita selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Dengan tema acara hari ini adalah digitalisasi sekolah dengan s.id dan klip.id. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dan dalam pendidikan, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kemudahan teknologi dapat membantu mempercepat digitalisasi sekolah. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci bagi setiap individu untuk mencapai potensi tertingginya. Namun pentingnya pendidikan bukan hanya tentang memasukkan informasi ke dalam pikiran, tapi juga tentang membuka pintu kemungkinan dengan mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang ada. S.id dan Clip.id adalah dua platform teknologi yang dapat membantu digitalisasi sekolah. S.id adalah platform pemendek tautan dan pembuat microsite gratis. Sedangkan Clip.id adalah platform pembuatan frame kegiatan gratis. Pada acara ini, kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan S.id dan Clip.id untuk digitalisasi sekolah. Dari acara yang menginspirasi ini, kami dengan bangga mengumumkan bahwa S.id membuka kompetisi microsite sekolah dengan S.id dan frame kegiatan pendidikan menggunakan Clip.id. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus mendukung pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi terkini. Mari kita bersama-sama merangkul perubahan, menggali potensi diri, dan membuka peluang baru dalam pendidikan kita. Terima kasih kepada semua yang hadir dan mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Salam pendidikan, salam inovasi, dan salam sukses untuk kita semua. Mari kita melanjutkan untuk workshop ya, mengajarkan tentang S.id dan Clip.id oleh Pak Fitrianto. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya Pak Dimas ya. Sangat menarik untuk disimak Bapak Ibu. Tentunya pasti Bapak Ibu sudah sangat tertarik untuk tahu lebih dalam apa sih itu S.id, kemudian bagaimana sih itu Clip.id. Ya, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi. Silakan Pak Fitrianto untuk membawakan materinya. Oke, terima kasih Pak Baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu, Bapak Ibu. Malam ini luar biasa ya, di sela-sela kegiatan kita masih bisa berkumpul di ruang Meet ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan ya, kenikmatan, kesehatan sehingga Bapak Ibu bersama bisa mengikuti kegiatan sebenarnya ada 2 komunitas Ngopi Aksi dan Sahabat Guru Hebat yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, kegiatan malam ini sebenarnya spesial ya, sudah dihadiri oleh Pak Dimas secara langsung, terus diumumkannya ada kompetisi gitu. Nah, nanti untuk kompetisinya seperti apa akan di-share melalui komunitas-komunitas. Apakah di sini ada yang belum mempunyai akun S.id? Cek. Oke, Bu Desliana, Bu Alfiah, ada lagi? Oke, ternyata masih ada ya yang belum mempunyai akun S.id. Nah, jadi teman-teman ini nanti bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun S.id, ini nanti menggunakan akun yang sudah ada atau Bapak Ibu
membuat akun baru karena dengan menggunakan kode referral yang nanti saya berikan, karena ini khusus di S.id ini yang mempunyai kode referral baru 2 komunitas, yaitu komunitas Sahabat Guru Hebat dan dari Pak Novia di Lampung. Nah, ini khusus untuk teman-teman. Jadi ketika menggunakan kode referral ini, Bapak Ibu akan mendapatkan akun premium dari S.id berupa starter, yaitu di mana Bapak Ibu bisa mengulik S.id lebih banyak microsetnya, seperti itu. Langsung saja saya share screen ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih cara membuat akun? Ya, ini untuk teman-teman yang baru membuat akun. Oke, teman-teman yang baru membuat akun, kalau yang akunnya udah lama, Bapak Ibu bisa membuka aja langsung gitu ya. Silahkan buka S.id-nya, di enter Bapak Ibu. Atau dengan langkah yang sudah ada di tampilan. Kalau boleh mungkin Pak dibagikan link referralnya langsung. Nah, itu sudah tertulis di layar ya Bapak Ibu. Jadi caranya bisa klik S.id ya, lalu di enter untuk mendaftar, atau S.id garis miring daftar akun S.id. Nah, setelah itu untuk tampilannya nanti Bapak Ibu. Nah, ketika sudah menggunakan link ini ya, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Apakah sudah sampai seperti ini tampilannya? Sudahkah yang baru? Kalau yang lama berarti langsung ke dashboard ya Bapak Ibu ya. Menuju dashboard-nya. Oke. Maaf Mas, boleh ulang lagi? Jadi klik S.id garis miring daftar strip akun strip S.id. Seperti yang tampil itu, nanti tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau menggunakan link itu, nanti Bapak Ibu langsung ke kode referral Sahabat Guru Hebat. Tetapi kalau langsung S.id di enter, nanti kosongan ya, artinya belum ada kode referralnya. Tapi nanti bisa diketik secara manual. Terus di next, ya nanti seperti ini. Silakan pilih link Google-nya, lalu pilih salah satu akun Google-nya, ya. Setelah itu di sini dipastikan kode referralnya itu Sahabat Guru Hebat. Ya. Mas An. Gimana Bu? Kalau saya tadi bikin di tab baru S.id di enter, terus langsung nanti ada bacanya Langsung welcome dashboard. welcome to S.id login. Oh ya, login aja, login. Oke. Nanti pakai apa namanya? Pakai pilih ya? Google ya, pilih Google-nya. Ya baik. Tampilannya seperti ini enggak?
Nanti ada kode referral ini. Juga kita pakai akun person atau ID belajar? Bebas, Bu. Oh, bebas ya. Ya. Yang tampil itu Mas ini loh, almost done, terus di bawahnya continue. Ada kode loh Mas. Iya, kodenya ditulis sahabat guru hebat tanpa spasi, kecil semua. Ya, sahabat. Ayo teman-teman, sudah sampai sini semuanya? Yang belum punya akun, nanti akunnya akan menjadi akun premium dari s.id. Kalau yang sudah punya tapi akunnya free, ya bisa buat akun baru atau Bapak Ibu tetap menggunakan akun itu juga tidak masalah. Ya, paid user. Ya, Pak. Betul. Paid user artinya paid user itu berbayar, artinya premium seperti itu. Oke, saya next ya, saya next. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, tampilannya kalau ini kan free user. Nah, nanti punyanya Bapak Ibu paid user artinya akun berbayar, akun yang premium. Jadi Bapak Ibu dikasih akun premium itu 1 bulan. Ya, akun premium yang bisa membuat microsetnya itu sampai 30 Bapak Ibu. Dalam waktu 1 bulan diulik, coba diulik nanti untuk membuat sebuah microset sekolah yang menarik seperti itu. Kira-kira sampai sini cukup? Kalau yang Tunggu. apakah sudah cukup sampai seperti ini tampilannya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat microset sekolah ya. Cara membuat microset sekolah yang menarik sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat alamat sekolah seperti ini s.id ya, saya tampilkan. Ini saya contohkan. s.id SD1 Kedungdowo. Nah, ketika Bapak Ibu membuat sebuah nama ya, s.id garis miring nama sekolah Bapak Ibu, nanti akan menampilkan sebuah microset. Namanya microset sekolah seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau punya saya ini kan sudah saya edit, sudah saya atur gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuatnya sesuai keinginan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Untuk membuat seperti ini Bapak Ibu harus menyiapkan apa coba? Yang harus disiapkan adalah kalau gambarnya mau dirubah berarti gambar. Yang pertama bisa logo sekolah, background sekolah gitu ya. Yang nanti digunakan untuk gambar-gambar yang ada di belakang. Terus untuk tombol-tombol ini Bapak Ibu butuh apa? Butuh yang namanya link ya. Terus ketika Bapak Ibu memasukkan gambar maka butuh gambar. Ketika gambar itu perlu didesain maka Bapak Ibu harus mendesainnya kemana? Bisa ke Canva, ke aplikasi lain yang digunakan untuk mendesain sebuah poster atau sebuah pamflet seperti itu. Kira-kira menarik tidak Bapak Ibu tampilan ini? Menarik sekali, Pak. Oke. Mau diajari cara membuatnya? Mau Sekali. Oke. Nah, sebelum ini namanya kan microset sekolah ya, yang nanti dikompetisikan oleh Mas Dimas. Jadi teman-teman bisa nanti ada template dari microset. Nah, kita kembali lagi ke dashboardnya Bapak Ibu ya.
Di mute aja tuh ya. Nah, nanti Bapak Ibu ke dashboardnya, ya. Siapa nih yang bocor ya? Pak Muhammad Zainu. Oh, Pak Zainuddin. Iya. Oke, Pak Dimas. Bagaimana Pak Dimas? Baik, Pak. Jadi untuk menambah semangat, saya akan Mungkin bisa di-off-kan Pak, biar nggak mengganggu. Gitu. baik. Untuk menambah semangat malam hari ini, izin saya akan menampilkan kompetisi dari S.id dan nah, tadi sedikit di mention ya tentang profil sekolah menggunakan Microset S.id. Nah, kita akan mengadakan kompetisi S.id dan Clip.id ini di periode 28 November 2023 sampai 31 Januari 2024. Ini memang cukup panjang, ada 2 bulan persiapan, dan ini kita akan mengkompetisikan se-Indonesia ya, se-Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita membuat akun S.id dan Clip.id, yang mana tadi untuk akun S.id sudah didemokan oleh Pak Fit. Ya. Nah, kemudian kita buat microsite dengan tema profil sekolah. Jadi ini memang untuk sekolah ya. Yang akan kita kompetisikan adalah profil sekolahnya. Kemudian membuat frame kegiatan dengan Clip.id dengan tema digitalisasi sekolah dengan S.id dan Clip.id. Nah, ini temanya ini adalah bagaimana kita membuat frame, baik itu kegiatan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan, tetapi ada besarnya, yaitu bagaimana sekolah dapat digitalisasi dengan adanya S.id dan Clip.id. Kemudian memasukkan frame kegiatan Clip.id ke dalam microsite S.id yang sudah dibuat. Dan bagikan link microsite di sosial media. Setelah itu follow media sosial kami ya di instagram.com/home.s.id dan instagram.com/clip.id dan semua sosial media S.id di s.id/sosial-media. Nah, tujuan dari memfollow media sosial ini juga untuk mendapatkan informasi ter-up to date mengenai S.id dan Clip.id, dan juga pemenang ataupun nanti ada update terkait kompetisi ini ya juga bisa dilihat di sosial media. Nah, setelah sudah membuat microsite, sudah membuat frame kegiatan, dan sudah dimasukkan frame kegiatan tersebut di microsite S.id-nya, daftarkan diri di form di s.id/kompetisi clipxsid. Nah, nanti ini juga kita akan share ya. Kita akan share cara-caranya ini. Nah, kriterianya itu yang terpenting adalah tema microsite ini mengenai profil sekolah ya, digitalisasi sekolah, dan tidak boleh bersifat pribadi. Microsite dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan fungsinya. Wajib memasukkan frame kegiatan dengan Clip.id ke dalam microsite S.id. Nah, terkadang ini
ada yang sudah membuat microsite-nya, tapi dia belum upload frame dan belum di-link-kan ya dengan clip.id untuk frame kegiatannya. Jadi itu belum eligible atau belum bisa dinilai gitu ya. Jadi harus ada frame yang nge-link ke clip.id-nya itu. Nanti akan diajarkan juga oleh Pak Fitrianto. Microsite tidak boleh mengandung sara atau ketidakpatutan di masyarakat. Microsite tidak plagiat dan murni hasil buatannya sendiri, dan link microsite.id yang didaftarkan itu bukan link shortener. Karena terkadang di kompetisi yang kita adakan ini ada beberapa yang mengisi link microsite-nya itu dengan link shortener. Jadi diarahkan lagi ke misal ke website yang menggunakan platform lain gitu ya, ataupun hanya ke profil sekolah yang di-upload atau dipakai menggunakan Canva. Nah, itu bukan microsite, tetapi hanya link shortener. Memang menggunakan link s.id, tapi bukan microsite. Sehingga kita harus mengeliminasinya. Nah, kriteria pemenangnya ini juara 1, 2, dan 3 ya. Untuk yang pertama adalah microsite dan frame kegiatan yang dibuat memiliki fungsi yang tepat guna. Contoh, microsite dibuat untuk profil sekolah dan sebagai media pembelajaran. Dan yang kedua, peserta yang telah mengisi form yang disediakan dan membagikan link microsite di sosial media. Nah, pemenang ini kita akan nilai sebagai sekolah. Jadi yang akan menang adalah sekolah. Ya, walaupun Bapak Ibu yang hadir di sini terkadang bukan mewakili sekolah ya. Nah, tapi kami berharap ini Bapak Ibu bisa mewakili sekolahnya masing-masing. Dan juga sekolah masing-masing juga memahami fungsi dari profil sekolah yang dibuat menggunakan microsite.id. Hadiahnya seperti apa? Hadiahnya itu untuk juara 1, 2, dan 3 itu akan sama ya, mendapatkan saldo e-wallet dan juga set merchandise s.id dan clip.id yang tentunya ada upgrade dari kegiatan kompetisi s.id sebelumnya. Ini adalah set merchandise-nya itu untuk sekolah yang menang. Jadi ya mungkin bisa kita bilang ini akan cukup banyak ya isinya gitu. Dan pengumuman pemenangnya itu akan kita umumkan di tanggal 5 Februari 2024 melalui sosial media s.id dan clip.id. Terima kasih. Baik, Pak Fitrianto, demikian Oke. kompetisinya. Terima kasih Mas Dimas, luar biasa ini kompetisinya. Ayo teman-teman. Jadi untuk membuat microsite sekolah ya, teman-teman bisa apa ya, ibaratnya kemarin ada microsite yang sudah menang di kompetisi, atau melihat punya saya atau punya teman-teman yang lain, ibaratnya semua bisa punya yang namanya apa ya, ide dari tiap-tiap guru itu pasti berbeda. Karena kadang kalau saya kan sukanya warna-warni gitu ya. Kalau melihat microsite sekolah saya itu warna-warni. Ada guru yang mungkin sukanya warna yang senada gitu ya. Itu juga ada. Artinya di sini Bapak Ibu bisa meluapkan ide untuk membuat microsite-nya masing-masing ya. Sehingga nanti ketika dalam kompetisi ini ya, kalau dulu di kompetisi sebelumnya itu ada 3 pemenang ya, ini luar biasa. Mereka membuatnya itu di luar apa ya, Pak Dimas, di luar angan-angan kita gitu ya. Ternyata sangat wow banget gitu.
Jadi mereka punya ide-ide yang luar biasa dimasukkan ke dalam SID karena butuh untuk mengulik lebih, butuh untuk belajar lebih dalam pembuatan microset sekolah. Artinya setelah pertemuan ini Bapak Ibu jangan berhenti untuk mencoba, karena ketika Bapak Ibu tidak mencoba nanti apa ya ibaratnya ketika kita belajar SID ini hanya sekedar Bapak Ibu mendengarkan saja atau hanya melihat, akhirnya nanti apa? Masih bertanya-tanya lagi gitu ya. Makanya di malam ini nanti ketika saya praktekkan untuk membuat akun s.id-nya, membuat microset sekolahnya, Bapak Ibu tidak terlambat. Tetapi bagi yang teman-teman, Pak saya pakai HP gitu dan sebagainya, Bapak Ibu bisa nanti ada rekaman dari kami atau nanti di YouTube Sahabat Guru Hebat akan kami sematkan rekaman ini. Jadi Bapak Ibu bisa belajar selain di YouTube-nya Sahabat Guru Hebat, juga bisa di s.id belajar bersama SID ya Mas Dimas ya. Nanti di situ juga sudah banyak rekaman-rekaman dari kegiatan kita. Mungkin itu untuk, karena ini jaringan saya agak lemah ini Mas Dimas ya. Pak Baso Akbar sudah punya akun s.id enggak? Sudah Pak, dan ya? sudah limit untuk microsetnya. Nah sekarang buat akun baru aja dulu. Oke, Jadi siap. nanti dapat akun premiumnya nanti. Oke, sekarang gini aja, Pak Baso mencoba membuat akun baru sekalian. Nanti setelah itu untuk pembuatan microset sekolahnya Pak Baso yang praktek, saya yang menjelaskan. Gimana? Oke, boleh. Oke. Nanti saya dipandu ya Pak. Siap. Nah ini sekalian ini Pak Baso langsung praktek ya teman-teman ya. Oke, mulai dari karena akunnya udah limit ya. Bentar, saya sementara bikin akun baru Pak. Ya, pakai akun yang lain dulu, yang belum logout dulu. Setelah itu Bapak. Nah, kita akan langsung praktek melalui Pak Baso ya. Ini yang baru gabung nanti bisa mengikuti. Bentar ya. Mungkin ada screenshot. Bentar Pak, akun email yang saya pakai ternyata juga sudah limit sih. Saya cari akun email yang lain. Bentar ya. Kebetulan saya juga pengguna setianya s.id, jadi itu. Banyak akun. Banyak akun Pak, karena limit. Nah, nanti kalau pakai kode referral saya langsung dapat akun premium nih Pak Baso nih. Wah, ini nanti bisa dimainkan ini Pak Baso. Bentar Pak, saya cari email baru lagi ya. Ya, siap. Pak sambil jelasin dulu mungkin sesuatu. Nanti Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Tadi ada yang bertanya, Bu siapa ini? Boleh dibuatkan kegiatan project P5. Saya ada untuk yang P5 nanti menghubungi saya. Ya, silahkan yang kegiatan project P5. Saya ada materi P5 lengkap. Jadi nanti bisa menghubungi saya di s.id / Fitrianto Kudus. Nah, silakan nanti ketik aja s.id Fitrianto Kudus ya, nanti terhubung ke WA saya dan sebagainya. Nanti saya berikan untuk materi P5 yang meminta tadi. Apa kelebihan yang dimiliki oleh s.id? Yang pertama, s.id adalah link terpendek, Pak. Jadi ketika Bapak Ibu gini, saya tanya, Bapak Ibu
ketika Bapak Ibu seperti yang saya tampilkan ini, saya tidak punya WA Bapak Ibu, tidak punya email Bapak Ibu, tapi dengan saya mengucapkan s.id / apa, Bapak Ibu bisa membuka apa yang saya inginkan. Ya, contohnya s.id / SD1 Kedungdowo. Nah, saya menginginkan Bapak Ibu membuka microset sekolah saya. Tanpa saya ngirim ke WA, Bapak Ibu ketik aja di kolom link ya s.id / atau / SD1 Kedungdowo, Bapak Ibu akan membuka yang namanya microset sekolah saya. Dan semua link, artinya apa? Tidak hanya microset sekolah, link yang Bapak Ibu inginkan dibuka oleh orang lain, Bapak Ibu bisa singkat di s.id dan terbuka oleh audiens ya, tanpa Bapak Ibu mengirimkan yang namanya WA ataupun ke email. Nah, ini keunggulannya. Dan keunggulan lagi di s.id ini, s.id ada dua fungsi, penyingkat link dan membuat microset. Jadi dua fungsi ini benar-benar bisa dipakai. Ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu s.id adalah asli produk Indonesia. Jadi s.id perlu kita lestarikan, perlu kita gunakan Bapak Ibu ya. Karena sebagai warga Indonesia kita cinta tanah air ya, gunakan produk-produk Indonesia Bapak Ibu. Dan s.id ini luar biasa. Oke Pak Baso, sudah siapkah untuk praktek? Ini sudah ada yang WA saya, wah keren, salam kenal. Oke Pak, ini kayaknya udah siap sih ini, cuma sisa verifikasi email aja. Oke, siap. Bentar ya, saya Oke, Pak besok akan mendapatkan ya. udah. S.id bisa digunakan selamanya kok Pak, selama sudah dibuat tidak akan hilang ya. Selama sudah dibuat linknya itu tetap digunakan, kecuali linknya itu dihapus oleh pembuatnya gitu. Ini sudah daftar ya pakai kode referral saya tadi ya. Sekarang Ya. coba tampilan di bawahnya microset itu ada anak panah, coba diklik Pak. Atas anak panah itu. Nah, ini sudah paid user, artinya sudah akun. Dan microsetnya ketika ini ada microset kuotanya 0/30, betul ya Pak Beso ya? Bisa membuat 30 microset berarti. Nah sekarang gini, fungsi yang pertama adalah fungsi menyingkat link. Klik di link Pak, klik di link ya. Sekarang contoh, kira-kira Pak Baso pengen menyingkat link tentang apa dulu? Wait. Silakan salah satu. Nah, jadi ambil. Nah, ini Google Set-nya ngopi aksi. Silakan di short it. Setelah di short it, jadi link apapun bisa dipendekkan Bapak Ibu. Nah, nanti akan pendek. Setelah itu, setelah pendek, linknya ini bisa kita edit. Ya, bisa kita edit. Klik edit. Lalu 5 huruf yang pendek itu bisa kita edit sesuai keinginan kita, sesuai kata-kata yang kita inginkan. Di sini ketika sudah digunakan oleh orang lain, maka Bapak Ibu harus menggunakan kode-kode khusus gitu ya. Ini ngopi aksi. Bisa enggak di save? Kalau enggak bisa berarti nah set ngopi aksi. Sekarang di save coba Pak. Saya kasih angka deh, siapa tahu nanti Bu saya tuh mau pakai ini. Iya. Pakai angka 1. Nah, 1 2, oke. Save. Nah. Ini Bu Alfiah angkat tangan, monggo sambil ya. Terima kasih Pak. Pak Fitri, apakah ini dibatasi ya untuk yang 5 huruf tadi diganti dengan apa saja? Bisa nggih?
Iya, apa saja bisa. Kalau yang apa saja tidak dibatasi, Bu. Terima kasih. Kalau yang 5 huruf itu memang dari sananya, tapi dari sana itu boleh digunakan atau Ibu mengedit sesuai keinginan kita. Artinya semakin panjang pun tidak masalah, tapi kan yang penting enak ketika diketik ya. Artinya seperti ini, s.id set underscore ngopi aksi 12. Ketika Bapak Ibu tidak saya kirimi, artinya kan Bapak Ibu tinggal mengikuti yang kita ucapkan ya, kita ucapkan kepada audien, Bapak Ibu sudah bisa membuka apa yang kita inginkan, kan gitu. Ya. Artinya SID ini punya fungsi seperti yang di sebelah sana, banyak sekali ya, penyingkat link. Nah, SID ini juga bisa menyingkat link. Bapak Ibu bisa menyingkat link sesuai, semua link bisa disingkat Bapak Ibu, semua link apapun. Jadi kalau saya menggunakan ini untuk apa? Seumpama saya punya materi di Wikipedia gitu kan. Di Wikipedia ada materi tata surya, materi apapun saya ambil. Lalu link itu saya pendekkan dengan s.id. Saya ketik sesuai keinginan saya. Soalnya s.id garis miring tata surya strip wiki seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka melalui Chrome-nya gitu ya, langsung bisa Nah, di sini Pak Baso sudah membuat namanya s.id /set underscore ngopi aksi 12. Artinya ketika Bapak Ibu langsung ngetik di itu tanpa dikirimi oleh Pak Baso gitu ya. Pak Baso tanpa ngirim ke WA, ke kolom chat, langsung ngetik aja itu, Bapak Ibu bisa membuka yang namanya setnya di ngopi aksi. Nah, ini ada yang pakai aplikasi yang lain. Lebih mudah mana Bu Alfiah ini? Lebih mudah yang ini atau yang sana gitu ya? Lebih simpel ini nggih. Nah, ini hampir sama tapi lebih simpel. Nah, ini yang pertama. Fungsi pertama. Berbayar berapa ya Pak? Maaf baru gabung. Nah, ini kalau masalah berbayar ya, untuk malam ini semuanya dikasih akun premium secara gratis dari kita, tapi dengan syarat tadi ya, ketika membuat akun baru harus memasukkan kode referral sahabat guru hebat, Bapak Ibu. Ya, terus nanti Bapak Ibu langsung ulik untuk membuat microset gitu ya. Nah, di sini setelah nanti Pak Baso itu mungkin sudah menyingkat link banyak gitu ya. Ada link Facebook dari Ngopi Aksi, ada linknya Instagramnya Ngopi Aksi, ada link apanya Ngopi Aksi, semua sudah disingkat ya. Nanti tinggal dimasukkan dalam satu link yang namanya microset. Seperti itu Pak Baso. Atau kalau di sekolah Bapak Ibu sudah menyiapkan ya link setnya atau websitenya sekolah dipendekkan pakai SID. Terus link Facebooknya, Instagramnya semua sudah disiapkan semua. Setelah disiapkan semua dimasukkan dalam satu link yang namanya microset. Nah, sekarang untuk menyingkat link, kira-kira ada pertanyaan atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Sekarang kita ke microset. Sekarang klik microset Pak Baso. Sekarang Pak Baso akan membuat microset sekolahnya Pak Baso gitu ya. Klik microset. Nanti masih kosong ya, masih kosong. Bapak Ibu klik create new. Lalu pilih yang education. Pilih education. Oke, sampai sini geser ke bawah dikit. Klik continue. Klik continue. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Kita coba yang basic Pak Baso, seperti apa tampilannya. Nah, nanti tampilan kalau basic seperti ini. Sekarang yang school profile. Wah, ternyata sudah disiapkan juga ini Pak Baso ya. School profilnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan linknya saja sudah kelihatan bagus. Apalagi nanti diulik, tampilannya lebih dipermanis lagi. Nah, tambah luar biasa nanti.
Nah, sekarang karena kita membuat microsite sekolah, Bapak Ibu pilihnya di school profile. Nah, school profile, lalu klik continue. Klik continue. Terus sekarang microsite name-nya mau dikasih nama apa, Pak Beso? Profil UPTD SMP N3 Penrang. Nah, sekarang SID-nya mau dikasih nama apa? SMP 3 Penrang atau gitu ya, gini. profil SMP 3 Penrang ya. Nanti seumpama SID SMPN 3 Penrang sudah dipakai belum? Belum sih katanya. Belum. Tapi mau di nanti aja kalau mau latihan dikasih nama lain aja. Nanti nama itu di Ya. profil aja. Nah, terus klik finish. Latihan dulu. Ya. Ini aja dulu. Ya, oke, klik finish. Oh, harus di-verify dulu, Pak. Sebentar ya. Soalnya ini akun baru, sebelum sempat tadi saya verify, Pak. Di email. Oh ya. Akunnya harus diverifikasi ya. Sampai sini teman-teman sudahkah? Jadi pilih edukasi. Jadi grade new. Setelah di grade new ya, grade new microsite-nya, lalu pilih apa ya namanya? Temanya atau pilihnya nanti yang edukasi ya, yang education. Lalu pilih yang profil sekolah. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk teman-teman yang baru gabung, ikuti aja dulu ya, nanti bisa lihat rekamannya. Karena kalau Bapak Ibu nanti, karena kalau sudah terlambat, biasanya bertanya ini gimana ini cara buatnya gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di rekamannya. Oke, sudahkah Pak Beso? Jadi Bapak Ibu yang dilakukan ketika membuat microsite ya, klik microsite, lalu create new. Setelah itu pilih education, ya. Setelah memilih education, pilih profil sekolah, lalu continue, ya. Continue. Nah, setelah continue nanti membuat nama profilnya dan link SID-nya, lalu di finish. Setelah di finish akan tampil seperti ini. Ini yang sebelah kiri itu adalah tampilan editnya. Yang sebelah kanan adalah tampilan ketika sudah jadi gitu ya Pak Beso ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengedit? Yang pertama yang kita edit adalah yang paling atas Pak Beso ya, yang back to school. Nah, itu caranya diklik anak panah di profil itu. Nah, nanti akan muncul back to school-nya di sini. Nah, untuk merubah background ini Bapak Ibu menyediakan yang namanya gambar background sekolah. Nah, caranya Pak Beso kembali dulu, jangan yang itu dulu, cancel dulu. Di gambar background itu Pak Beso di pojok kanan atas ada tanda pensil, tanda pensil. Nah, di situ cara merubah back to school-nya menjadi profil mungkin gambar dari sekolah kita gitu ya. Klik ceng. Nah, klik ceng, silakan Pak Beso cari mungkin punya foto gambar sekolahnya Pak Beso. Aduh, kalau gambar sekolah saya kurang tahu ada di sini guys. Kalau enggak, kalau gambar acak aja. Gambar apalah bebas. Oke, bentar ya. Ini Bu Alfiah ada yang mau disampaikan? Pak, sebelum dilanjut ketika misalnya tadi setelah di microsite name kemudian kita kasih nama apa SMA atau sekolah kita, kemudian di finish, suatu saat kita akan mengganti misalnya namanya mau diperbarui. Nah, bisa. Apakah bisa? Di mananya Pak? Bisa, nanti bisa.
Caranya nanti di setting, Bu. Jadi itu di atas kan ada komponen sama setting toh. Nah, di setting itu nanti Ibu bisa edit ulang lalu di save. Yang penting ketika di setting diganti nama harus di save. Nanti akan berubah secara otomatis. Nah, ini contohnya gambarnya backgroundnya sudah rubah gitu ya. Sekarang yang kedua, dari background sudah rubah. Sekarang menuju, nah ini lebih bagus ini Pak. Sekarang menuju ke gambar cacing merah itu, ya cacing merah SID-nya itu. Caranya di lingkaran tadi Pak, masih di situ. Nah itu kan ada plus select image Pak, yang lingkaran itu. Nah itu diklik, lalu upload. Di sini kalau kita ngambil itu logo sekolah. Kalau tidak punya logo sekolah, pakai logonya kabupaten biasanya. Ya, silakan Pak ambil logo sekolah atau logo kabupaten atau logo Tutwuri juga boleh, bebas. Upload, choose image ya, nanti pilih gambarnya. Setelah dipilih gambar, oke, ditarik ya. Ini bentuknya harus persegi ya. Kalau tidak persegi nanti nah ini sudah jadi background sama logonya sudah berubah. Sekarang ke bawah gitu ya. Sekarang ke bawahnya. Di situ ada profil UPT SMP. Di mana cara merubahnya? Pak, saya mau rubah profilnya dihilangkan ya, tinggal di backspace aja yang profilnya atau dihilangkan, nanti muncul nama sekolah kita sudah teredit. Terus yang deskripsi bio itu yang bawahnya Pak. Deskripsi bio nanti ditulis mungkin bisa dinasnya mana, misalnya dinas pendidikan apa, kabupaten apa, seperti itu. Dinas pendidikan, nah, dan kebudayaan, terus di enter, boleh di enter Pak. Nah jadi biar enggak terlalu panjang gitu ya. Kalau yang itu bisa di enter. Terus provinsi mana gitu, Kabupaten Bajo, provinsi. Nah, Sulawesi. Nah, ini lebih apa ya, tampilannya sudah kelihatan ini Bapak Ibu. Wah, keren ini ya. Terus selanjutnya di dividernya itu berupa garis ya. Divider diklik, bentuknya adalah bordered. Kalau borderednya itu dihilangi jadi base, nanti garisnya hilang ya. Nah, garisnya hilang. Tapi kalau diklik bordered, nah nanti garisnya muncul lagi. Setelah itu di bawahnya kan ada tulisan write down your year. Nah, itu bawahnya write down your year. Anak panahnya diklik untuk mengedit. Nah, itu mau diedit apa? Mungkin silahkan klik tombol di bawah ini untuk membuka apa gitu. Artinya bisa berupa kalimat petunjuk atau kalimat perintah seperti itu. Boleh. Atau diisi yang lain juga boleh. Artinya sesuaikan kondisi Bapak Ibu. Nah, atau tidak usah diisi juga tidak masalah. Welcome, nah betul, welcome to mana gitu. Welcome to my school atau our school. Nah, oke, mantap. Profile. Oke, sekarang yang lebih better. Terus sekarang kita menuju ke tombol yang pertama, tombol yang website sekolah. Sekarang tombol website sekolah diklik anak panahnya. Jadi website sekolahnya, di situ kan ada tulisan website sekolah, lalu bawahnya ada link ya. Tulisan itu bisa dirubah atau ajak. Nah, linknya itu yang dihapus sampai nah, https smp3penrang.sj.id. Oke. Nah, sekarang kita coba Pak siapa? Pak Baso.
teman-teman coba buka s.id profil SMP N3 Penrang ya. Kira-kira tampilannya sudah bisa diklik atau belum sih linknya gitu? Kira-kira sudah bisa diklik atau belum? Nah, itu coba dibuka di tab baru. Pak Baso mungkin ini tampilan share screen-nya pilih yang Windows biar bisa berpindah ke tab yang lain. UPTD apa tadi ya? Ini Pak. Nah ini baru presentasi. Sudah terbuka Pak, sudah terbuka ada linknya di. Nah sudah tahu websitenya ketika diklik gimana? Kalau websitenya kayaknya nggak bisa dibuka Pak, soalnya domainnya udah ini lupa diperpanjang. Oh domainnya udah ini. Atau mungkin di apa namanya dikasih Google Set-nya SMP atau website sekolah yang pakai Google Set kan ini kalau punya, kalau tidak punya ya sudah kita harus buat gitu ya. Kalau nggak punya berarti cukup lewat microset.s.id. Nah betul, nanti website sekolahnya dikasih linknya Microset itu Pak Baso langsung s.id profil SMP itu. Nah selesai deh gitu ya. Terus gini, ketika link asli itu dimasukkan gitu ya, link asli itu dimasukkan, biasanya nanti menuju ke tab baru Bapak Ibu. Nah, bagaimana agar tidak menuju ke tab baru, Bapak Ibu bisa menyingkat dulu pakai s.id Pak Baso. Tujuannya apa? Biar ketika diklik itu tidak menuju ke link yang baru atau ke tab baru seperti itu. Nah, di situ coba di itu Pak Baso, di situ ada keep impact. Karena ini pakai s.id, maka keep impact-nya bisa digeser menjadi hijau. Tapi kalau tadi menggunakan link asli tidak bisa digeser. Artinya kalau saya semua link saya singkat dulu. Setelah saya singkat baru saya masukkan ke sini. Karena apa? Ketika nanti keep impact-nya saya geser, ketika saya membuka di HP, itu tidak akan membuka tab baru terus, sehingga tabnya nanti banyak. Kalau kita pakai keep impact, nanti masih berada di tab itu, Pak Baso. Itu kelebihan dari penyingkat link yang dimasukkan ke dalam Microset, seperti itu. Sekarang kita ke Instagram sekolah, coba. Pak Baso, ada Instagram sekolahnya? Linknya? Nggak ada, Pak. Instagram saya aja ya. Instagram Pak Baso enggak apa-apa. Ini kan latihan. Instagram Pak Baso. Nah, sekarang coba di tab baru tadi yang profil di refresh dulu, karena belum di refresh dulu. Sekarang Instagramnya diklik coba. Nah, diklik ke tab baru. Sekarang coba Instagramnya Pak Baso disingkat dulu ke SID. Yo, di copy, terus disingkat di linknya. Nah, di link disingkat di situ, pastekan, di short it, ya. Lalu diedit aja, edit ya apa-apa. Edit jadi Insta Baso gitu, kan lebih singkat. Atau apa. Nah, oke, di save. Lalu di copy, masukkan ke Microset tadi Pak Baso. Microset, diedit. Diedit, jangan diklik. Diedit. Nah, ini kalau sudah tertutup, Bapak Ibu jangan takut, pasti tersimpan. Nah, linknya dimasukkan, keep impact-nya dihidupkan. Lalu sekarang yang tadi profilnya, coba di refresh dulu. Oke, sekarang klik Instagram sekolah. Nah, dia tidak ke tab baru, tapi masih berada di tab
Itu. Nah, ini keunggulan dari S.id. Nah, Ini ilmu baru sih bagi saya, Pak. nah, ini terus nanti yang bawah ada Facebook dan sebagainya, caranya sama. Caranya sama. Nah, sekarang gini Pak Baso. Pak, ini tombolnya sudah habis. Bagaimana cara menambahnya, gitu kan? Bagaimana cara menambah? Cara menambahnya bisa klik add new component, ya. Dan di sini ada banyak sekali komponen, Pak Baso. Di paling bawah itu ada add new content, ya, paling bawah. Itu Pak Baso mau ditaruh paling atas, paling bawah, atau setelah konten yang kita klik. Kalau Pak Baso pengen yang apa namanya? Jadi ketika Pak Baso silang dulu. Disilang dulu yang silang dulu. Sekarang coba Pak Baso pilih klik aja yang mana dulu, diklik. Yang email ya, yang email atau yang apa? Yang tengah lah, sama bawahnya Instagram soalnya. Bawahnya Facebook. Nah, sekarang kita klik add new component. Terus Pak Baso pengen nambahi bagaimana caranya agar bisa di bawahnya tadi. Kita kliknya after content. Ya, yang itu, yang after. Nah, terus pilih mana yang mau dimasukkan link gitu ya. Klik link. Nanti menambahnya di bawahnya Pak Baso. Tapi kalau milihnya N atau milihnya yang start ya, berarti dia di paling atas atau paling bawah. Kalau yang after berarti di bawahnya yang kita klik gitu. Nah, sekarang cara merubahnya. Ini tadi yang belum ada apa YouTube ya. Kita klik choose image. Lalu kita pilih brand. Lalu cari yang namanya YouTube. Nah, YouTube klik. Terus oke. Nah, nanti warnanya langsung otomatis merah, Pak. Karena kita kalau brand itu menyesuaikan warna. Nah, terus ditulis YouTube gitu. Hello-nya dihapus, diganti YouTube. Nah, sekarang coba link YouTube-nya dimasukkan YouTube-nya Pak Baso, masukkan ke situ. Tadi ketika Pak Baso itu memasukkan link asli, maka dia ke tab baru. Jadi, bagaimana caranya agar linknya itu tetap di tab yang sama, maka disingkat dulu menggunakan S.id. Oke, singkat dulu Pak Baso. Ya, langsung praktek. Nah, disingkat lagi Pak Baso. Pastekan situ. Dipaste, bisa enggak? Dipaste, lalu shut it. Di shut it, lalu edit, ya, edit YouTube Baso gitu atau YouTube. Ngaruh nggak ya Pak kalau huruf besar huruf kecil? Ngaruh. Kalau saya lebih kecil semua aja karena ketika ngetik biar tidak harus caps lock ya. YouTube Akbar, nah gitu. Kira-kira bisa enggak save? Oke, bisa digunakan, sudah tercopy, masukkan ke tadi ke microset. Ya, jangan lupa ketika microsetnya sudah tertutup, diedit ya, klik edit, lalu masukkan linknya, pastekan. Nah, keep impact-nya dihidupkan. Sekarang coba Pak Baso buka di profilnya. Jangan lupa di refresh dulu. Nah, sudah refresh. Sekarang YouTube-nya diklik coba. Kira-kira ke tab baru atau masih di situ? Ternyata masih ada di situ. Ini untuk membuat microset seperti itu. Kira-kira cukup kalau memang nanti masih butuh untuk belajar bisa
lihat rekamannya nanti ya seperti apa. Oke, Bu Alfiah lagi nih mau bertanya, Iya. monggo. Ini ya, melihat ini kalau misalkan membuat profil sekolah, saya berpikir bagaimana ketika misalnya membuat semacam Google Site, seperti Google Site itu ya, kita buat Bisa. pembelajaran di sana untuk mapel kita, kemudian kita tampilkan YouTube dan lain sebagainya, Iya. materi kita. Jadi Bisa ya, Pak, ya? Bu Alfiah, coba Bu Alfiah ketik s.id garis miring tata surya, materi strip tata surya. Coba apa yang muncul? Coba Pak Beso, s.id materi strip tata surya. Kira-kira munculnya apa? Materi strip tata surya. Sorry. SID-nya kebanyakan. S.id, ketik aja s.id garis miring materi strip tata surya. Strip jangan underscore. Strip. Sorry. Ya, strip tata surya. Ini yang Bu Alfiah inginkan toh. Muncul. Oke. Iya, Nah, Pak, muncul. perhatikan yang atas. Perhatikan dari atas, Pak. Dari atas itu saya membuat materi tata surya. Yang pertama menggunakan Assembler Edu. Yang kedua pakai Canva, yang ketiga pakai Quizzes, yang keempat pakai Google Slide. Ada 4 konten di sini. Terus yang di bawahnya ada materi di Wikipedia. Ya, semuanya sudah saya singkat, Pak. Jadi kalau diklik dia tidak ke tab baru. Ya. Coba, Pak. Kalau diklik coba. Dia masih di tab yang sama karena linknya sudah saya singkatkan semua, kan gitu. Terus ketika kembali lagi Pak di anak panah kembali back, nanti kembali di back di tab itu juga kan. Nah sekarang yang paling asik adalah ketika YouTube-nya itu diklik, Pak Beso coba yang bawah anak panahnya diklik, ya. YouTube-nya tidak perlu ke YouTube, tapi langsung main di situ. Jadi anak-anak tidak perlu ke YouTube. Nanti kalau dikasih link YouTube, lihatnya apa, Bu? Lihatnya yang lain. Tapi kalau menggunakan ini, anak-anak tidak perlu ke YouTube. Ya. Nah, ini yang apa ya ibaratnya ketika pakai s.id itu seperti ini. Nah, terus ke bawah, Pak, ke bawah semuanya sudah tak buat seperti ini. Di situ ada assessment. Assessmentnya bisa pakai Quizzes, word wall, bahkan saya kasih TTS di Canva. Tuh. Ini adalah salah satu pembelajaran diferensiasi yang pernah saya lakukan ke anak-anak gitu ya. Jadi diferensiasinya ada semua dari konten, prosesnya sampai yang terus gini, cara mengajarnya pakai alur merdeka, Bu. Jadi mulai dari diri anak-anak menyiapkan apa yang disiapkan, lalu ke eksplorasi konsep. Jadi anak-anak dikasih link ini silahkan dieksplorasi dulu. Ya. Bisa ditampilkan Pak untuk alurnya Pak. Alurnya ya saya ceritain nih karena enggak, saya kira ditampilkan di sini enggak ya. Enggak, jadi ini contoh ketika Bapak Ibu nanti mengajar seperti itu. Jadi ketika dimunculkan di anak-anak eksplorasi konsep dulu. Dia mengeksplor apa yang Ibu berikan gitu kan. Setelah dieksplorasi, buatlah diskusi, ruang kolaborasi, diskusi dengan teman-temannya. Setelah itu nanti ada yang namanya demonstrasi kontekstual, presentasi, ya. Ada demonstrasi kontekstual, setelah itu ada elaborasi pemahaman itu penguatan dari guru terhadap materi yang sudah diajarkan, yang sudah dieksplorasi sama anak-anak. Lalu dikoneksi antar materi, Bapak Ibu buat sebuah kesimpulan. Ya. Terus di aksi nyatanya anak-anak bisa apa? Bisa membuat sebuah mungkin replikanya dikasih apa ya ibaratnya mau buat apa sih untuk menjelaskan tata surya, kira-kira anak-anak mau membuat apa? Buat video lah, atau buat poster, atau buat maketnya tata surya, atau buat apa? Itu sudah diferensiasi. Artinya diferensiasinya dapat semua dari konten, prosesnya gitu ya. Terus dari apa namanya produknya itu dapat diferensiasi semua. Artinya dari satu link ini kita bisa belajar tentang microset pembelajaran. Artinya
Mikroset sekolah itu nanti bisa mungkin kumpulan dari mikroset pembelajaran di kelas, gitu ya. Artinya Bapak Ibu membuat mikroset sekolah satu, tapi nanti link-linknya menuju ke pembelajaran di kelas masing-masing, seperti itu. Itu contoh pemanfaatan dari ini. Terus ini Pak Baso, kira-kira ketika Bapak Ibu memberikan link kepada anak-anak, ya, memberikan link kepada anak-anak, apakah anak-anak selalu ngetik linknya terus, gitu ya? Nah ini saya akan apa ya namanya? Izin share screen dulu Pak Baso. Silakan Pak. Oke, saya tak masuk pakai HP saya. Ini akan saya apa ya? Aduh. Saya harus pakai akun lain. Saya pakai akun Indah. Saya izin share screen pakai HP saya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Coba ini pemanfaatannya, saya tuh semuanya bermuara ke HP ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita seorang guru itu jangan sampai melarang anak-anak memegang HP kan. Karena ketika Bapak Ibu melarang, maka mereka akan berontak. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita membuat media pembelajaran untuk kita pakai di HP. Sehingga anak-anak menggunakan HP itu untuk belajar, bukan untuk bermain atau main game. Ini solusi yang harus kita berikan kepada anak-anak. Tapi ketika Bapak Ibu melarang anak-anak pakai HP, berontak mereka. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan membuka link yang sudah saya buat tadi, Bapak Ibu. Ya. s.id/materi strip Tata Surya. Ini saya buka di Chrome pakai HP. Ya. Akan tampil seperti ini. Bagaimana agar anak-anak kita tidak perlu ngetik linknya terus? Bagaimana caranya Pak Baso? Pak Baso tahu enggak? Scan barcode. Bukan scan barcode, tapi kita buat icon atau menu ke dalam layar utama, Pak Baso. Caranya, ya, ketika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu di atas pojok kanan atas kan ada titik 3, betul enggak? Diklik, lalu tambahkan ke layar utama, ya kan? Lalu klik tambahkan, lalu tambahkan lagi. Nanti apa hasilnya Pak Baso? Hasilnya akan berada di layar utama seperti ini. Ini. Ya, shortcut. Ini. Nah, shortcut ya, shortcut namanya. Jadi anak-anak tidak perlu yang namanya ngeklik link lagi, tapi anak-anak cukup seperti bermain game. Ini kan ketika diklik dia lari ke Chrome. Seperti bermain dia di sini. Gitu ya. Ya, Bu Alfiah ada yang tanyakan lagi? Saya tanya lagi, Pak. Iya. Ketika ini misalnya satu materi ya Pak, saya misalnya untuk materi kimia semuanya ada beberapa materi kan. Nah, materi 1, materi 2, materi 3, sehingga anak kan bisa menampilkan di dalam satu HP-nya link. ya, itu langsung kimia begitu ya, belajar kimia. Iya. Nah, sehingga belajar muncul kimia. tidak per materi begini, jadi semuanya tinggal mereka pilih yang mana. Nah, Iya, ketika betul. membuat materi 1, materi 2, jadi kita buat kimia, materi 1, materi 2 itu seperti apa Pak? Untuk membedakan, katakan kayak folder kan begitu ya? Iya, Seperti itu apa? gini, tergantung Bu Alfiah mau kemana. Kalau Bu Alfiah materi kimia satunya mau ke mikroset materi 1 sama itu bisa. Atau ketika diklik materi 1 menuju ke link apa atau menuju ke kemana. Artinya gini,
ketika Bu Alfiah itu sudah mengumpulkan banyak link tentang materi dalam satu, ditaruh di dalam satu microset itu bisa, atau dari microset satu ke microset yang lain juga bisa. Artinya dibuat ini ya Pak ya, microset satu katakan materi satu, nanti terdiri dari beberapa, saya masukkan YouTube. Iya, masukkan materinya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi di sini sekali lagi, ketika Bapak Ibu mau membuat microset yang banyak, Bapak Ibu kan tadi sudah dapat 30 ya, dicoba, dibuat aja semua. Nanti ketika 1 bulan selesai itu artinya gini, 5 microset pertama itu yang bisa diubah-ubah Bu. Makanya kalau bisa 5 microset yang pertama ini memang microset yang aktif, artinya bisa diubah-ubah. Nanti yang nomor 6 ke selanjutnya Bapak Ibu sudah membuat microset yang paten, artinya microset yang nanti ketika sudah tidak bisa diedit itu masih bisa digunakan, artinya masih bisa untuk dipakai oleh anak-anak seperti itu. Tetapi sekali lagi ada caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa sih menggunakan Google Set atau menggunakan apalah ibaratnya microset ini kan digunakan untuk membantu kita, memudahkan kita dalam mengumpulkan link, memanajemen link gitu ya. Tetapi kita mungkin punya banyak link ya, link yang tadi materi 1, materi 2, materi 3, nanti materi 1 terdiri dari link ini gitu, dari YouTube ini, dari file di drive atau file di mana, semuanya berbentuk link. Jadi microset ini adalah bentuknya memang online gitu ya, online, tidak bisa secara offline seperti itu. Maka link-link itulah yang harus Bapak Ibu kumpulkan seperti yang saya buat seperti ini. Itu sih Bu Alfiah, mungkin nanti bisa diulik lebih dalam. Baik, mungkin kasih, untuk Pak. Pembuatan microset kayaknya cukup, jadi nanti bisa diulik, bisa ditambahi. Ini karena masih ada satu materi clip.id ya, saya akan keluar. Oke, sekarang ke Pak Baso lagi. Ayo Pak Baso. Sekarang ke Pak Baso lagi. Mana nih Pak Baso? Cek. Halo Pak Baso, mana ini? Keluar ya? Terpental kayaknya. Bisa bertanya Pak? Boleh, monggo Pak Lapado. Iya, itu berbayar enggak Pak itu? Untuk saat ini tidak. Ini free, gratis. Tetapi ketika Bapak Lapado itu mau membuat akun ya, pakai kode referral saya, kode referralnya namanya Sahabat Guru Hebat, maka akunnya akan mendapat akun premium secara gratis. Artinya nanti microsetnya bisa membuat 30. Tapi kalau yang free kita hanya bisa membuat 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau yang free itu hanya 5 microset, sehingga ketika mau membuat microset lagi Bapak Ibu harus pakai akun baru lagi. Tapi di sini Bapak Ibu punya kesempatan untuk membuat akun menggunakan kode referral saya, dan kode referral ini bisa digunakan kapanpun. Artinya besok atau kapanpun Bapak Ibu mau buat akun pakai kode referral saya, Sahabat Guru Hebat, itu langsung mendapat akun premium 1 bulan seperti itu. Tapi harus akun baru. Iya Bu Alana, gimana? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak, ini saya sangat tertarik ya dengan s.id ini karena baru juga mendengar, ternyata menarik juga. Nah, tadi untuk pendaftarannya Bapak bilang kan mau pakai kode referral Bapak gitu. Seandainya saya nih mau istilahnya berbagi ya ke teman-teman guru yang lain atau ke sekolah lain. Kebetulan saya di sekolah 3T ya Pak ya. Yeah. Jadi kemungkinan sekolah-sekolah itu emang nggak tahu sama sekali dengan betul. ID ini. Jadi apakah terbatas itu penggunaan kode referral Bapak atau tidak? Jadi boleh dipakai kapanpun. Jadi kalau mau buat akun dimasukkan tetap dapat akun premiumnya s.id, tapi memang hanya 1 bulan ya Bapak Ibu, karena
artinya ketika Bapak Ibu punya 5 microset bisa dimanfaatkan benar-benar, artinya sudah luar biasa. Jadi saya dulu awalnya sebelum bersama S.ID ya, bersama Mas Dimas, saya tuh cuma punya 5, tapi 5 ini saya manfaatkan benar-benar. Saya buat microset sekolah, microset personal branding, microset bisnis saya, microset untuk apa namanya pembelajaran gitu ya, microset apa saya buat semaksimal mungkin dari 5 microset. Tapi karena saya butuh, akhirnya saya buat akun lagi gitu. Tapi setelah ketemu Mas Dimas, alhamdulillah saya ketemu Mas Dimas, saya diberi akun yang premium luar biasa. Akhirnya saya bisa membuat sampai 30 ini. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang belum saya buat. Artinya ketika saya membuat materi-materi, contoh tadi yang materi P5 ya, Bapak Ibu boleh buka soalnya s.id/P5 Kudus. Apa yang akan muncul? Artinya ketika saya memberikan materi kepada audien, memberi materi kepada teman-teman peserta, itu saya tidak perlu menggunakan kertas lagi, tidak perlu menggunakan awan. Saya hanya cukup satu link oleh-olehnya. Dan semuanya ada di dalam situ. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa ketik aja. Ketika saya memberikan materi tentang P5, apa yang muncul ketika s.id /P5 Kudus. Ketik, nanti munculnya seperti apa. Kan gitu. Ini Pak Baso menghilang ini. Pak, kalau seandainya berbayar berapa ya Pak ya? Kalau berbayar tadi enggak saya ini ya. Udah. Ada nanti biasanya ada itu per bulannya berapa gitu kalau berbayar. Tapi coba dulu akun free-nya. Nanti kalau memang Ibu biasanya kalau tertarik pasti ada di situ. Kalau memang habis itu ada yang namanya langganan, biasanya seperti itu. Seperti di Google ataupun di aplikasi lain kan seperti itu ya. Artinya semuanya punya akun free dan akun premium. Artinya SID pun sama. Tapi kita bisa memanfaatkan SID untuk menyingkat link. Kita bebas sampai kapanpun, sampai berapapun bisa, banyak lah kita gunakan seperti itu. Izin Pak An, tadi ketika kita ketik s.id-nya P5 itu huruf besar munculnya apa? Kecil kecil semua. semua ya? Ya. Yang muncul apa Bu? Error, apa kata tadinya? Kalau error berarti salah Kami ketik. coba, Pak, luar biasa Pak ini kita punya ini. Luar biasa ini. Diseminasi pelaksanaan P5 ya, Kabupaten Kudus. Sudah Betul. muncul. Waduh, luar biasa. Ini Itu sampai ada breaking-nya ada semua, Pak. ya, luar Sampai biasa. artinya ketika kita memberikan materi itu hanya cukup satu link sebagai materi mereka. Jadi ketika mereka pulang dia dapat materi, dapat aplikasi gitu ya. Artinya nanti ketika diberikan kepada teman-teman di sekolah bisa dimainkan kuisisnya, jadi saya berikan caranya gitu kan. Itu untuk s.id. Oke Pak Boso, bisa lanjut kita? Ini murah Pak ini untuk berbayarnya hanya 179 per tahun. Iya, betul. Kalau mau berbayar monggo. Artinya kita juga terbuka. Artinya mau pakai yang free monggo, mau berbayar juga monggo. Artinya di sini kita berbagi. Saya sebenarnya tidak apa ya menginginkan Bapak Ibu untuk membeli itu juga tidak. Artinya saya berbagi ketika Bapak Ibu bisa menggunakan yang free dengan maksimal, saya yakin luar biasa pemakaian untuk SID ini. Kalau saya gitu. Nanti kalau mau yang berbayar hubungi Mas Dimas. Kalau saya sekedar berbagi kepada teman-teman di sini. Ya, bahkan di sini sudah berbagi gitu ya, dapat ilmu, ada kompetisinya, kalau menang dapat hadiah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi sudah gratis, sudah dapat ilmu dan dapat saudara baru gitu ya, Bu Alana yang enggak kenal saya jadi kenal saya gitu kan. Ini kan luar biasa. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa
sesuatu yang kita dapat, tapi ternyata persaudaraan, kenal, saudara gitu ya. Relasi ini juga sebagai rezeki. Jadi nanti suatu saat soalnya Bu Alana, Pak Fit, ayo ngisi di komunitas saya gitu ya. Nanti sama teman-teman siap. Nanti kapan kita bisa collab lah. Nanti hubungi saya siap untuk collab dengan Bu Alana di 3T, enggak masalah, dimanapun kita bisa belajar, karena nyatanya ini dengan teman-teman di mana-mana saja bisa berkumpul di sini kan, gitu, melalui Meet ini. Oke, next kita ke clip.id Bapak Ibu, karena ini juga pasti nanti akan penting. Pak Baso coba share screen lagi. Nanti Pak Baso ini yang akan praktek ini ya. Tapi saya pandu. Nanti Bapak Ibu bisa praktek setelah ini. Jadi selain s.id itu ada namanya clip.id. Bapak Ibu pernah membuat Twibbon, tapi ini Twibbonnya ala Indonesia. Jadi punyanya orang Indonesia ya. Oke, sekarang Pak Boso, sekarang ke tab baru aja, ke tab baru. Ke tab baru. Coba ketik apa ya? s.id tadi yang punya saya s.id garis miring s.id dulu. SD1 Kedung Dowo. Garis miring SD1 Kedung Dowo. Kedung DOWO Dowo. Ini D bukan B, D Dowo, D. Dowo. Nah, oke, enter. Nah, kita akan menampilkan ini guru-guru di tempat saya ya Bapak Ibu masih muda-muda ya, yang tua cuma satu mau pensiun tapi tetap tak semangati Bapak Ibu. Turun ke bawah terus, turun ke bawah. Nah di Twibbon kegiatan sekolah Pak, atas. Coba diklik, apa yang akan muncul? Jreng. Nah inilah yang namanya frame kegiatan. Jadi frame ini Pak Baso, itu kita bisa membuat 10 frame, 10 bingkai, dimasukkan dalam satu link. Ya, coba diklik satu-satu Pak, diklik satu-satu. 1, 2, 3, 4, sampai 10 gambar. Nah ini rubah-rubah ini. Ya, ketika saya masukkan foto di tengah, saya tidak perlu membuat ibaratnya saya cukup memasukkan foto dengan frame yang sederhana ini ya. Frame-nya hanya segitu, ada tulisan seperti kop surat ya, seperti kepala suratnya sekolahan, ada logo kabupaten, logo sekolah, nama sekolah, ada Instagramnya, Facebook dan YouTube-nya. Ini sudah menarik ketika kita mau share ke itu. Coba select foto Pak, select foto. Kira-kira kasih fotonya Pak Baso coba seperti apa nanti hasilnya. Ayo silakan coba dikasih fotonya Pak Baso seperti apa ini munculnya. Sudah? Foto di mana? Bentar ya. Fotonya foto bebas saja, enggak apa-apa. Foto tetangganya Pak Baso. Jangan fotonya Bu Alana. Ya, itu terus jangan di-down. Entar dulu. Sorry. Itu kan masih ini, nanti ada tanda plusnya ya, tanda plus minusnya untuk membesarkan, mengecilkan itu Pak Baso. Saya ulang dulu. Diulang. Disilang aja. Ya, jadi nanti tinggal pilih dulu gambarnya, lalu select foto, setelah itu diatur, itu ada plus minusnya ya, di plus minusnya tinggal diklik ya, terus bisa digeser juga gambarnya Pak, digeser, dipaskan. Nah, oke, wah ini keren ini Pak Baso ini. Terus setelah itu di-down, lalu download. Nah, hasilnya keren ya Bapak Ibu ya, sudah ada frame-nya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat frame itu lalu dimasukkan ke clip.id gitu kan.
ini adalah aplikasi baru lagi, bukan s.id, tapi namanya clip.id. Ya. Caranya Bapak Ibu silahkan buka tab baru, lalu Bapak Ibu ketik aja clip.id, lalu langsung login pakai Google. Ya. Jadi tidak ada verifikasi, tidak ada syarat-syarat apapun, langsung jadi. Silakan Pak Baso. Nah, ini Pak Baso sudah login ya. Sudah login, silakan klik di nama atas itu Pak Baso. Baso Akbar itu diklik, pilihnya di My Campaign. My Campaign. Nah, ini kan masih kosong. Silakan punya nih Bapak Ibu kalau daftar seperti ini semua. Sudah? Sudah seperti ini? Sudah. Sudah. Sekarang bagaimana cara membuat frame-nya? Untuk memasukkan frame, kita create new campaign, Pak. Create new campaign. Nah, ini nanti kalau kita di aplikasi sebelah kan mungkin agak ribet ya. Ini cukup gini toh. Upload image, kasih nama, deskripsi, di tag, save, sudah selesai. Ketika ada 10 frame, langsung dimasukkan 10 bleng, langsung bisa blek gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, frame-nya buatnya gimana, Pak? Buatnya pakai Canva. Nah, sekarang coba buka Canva, Pak Baso. Kita akan praktek dengan cepat, ya, dengan cepat. Ini saya contoh membuat frame-nya sederhana. Buka canva.com, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai template yang sudah saya buat juga boleh, ada, nanti tak kirimi. Pakai Google, pakai akun belajar ya Pak, jangan akun yang lain ya, karena kalau enggak pakai akun belajar nanti Bapak Ibu enggak. Saya beralih profil dulu kalau gitu Pak. Bentar. Soalnya akunnya di profil yang lain. Enggak apa-apa, yang baru enggak apa-apa Pak. Apa namanya? Kita nanti sederhana kok. Pakai akun baru enggak masalah. Akun itu enggak apa-apa. Nah, sekarang yang penting adalah seperti ini, Pak. Yang penting adalah ketika sudah tampil seperti ini, yang Bapak Ibu cari adalah yang you make when to try itu ada anak panah sebelah kanan ya, Pak. Ada anak panah. Pak? Ayo, ada anak panah. Nah, itu diklik sampai muncul pengumuman atau apa ya, warnanya kuning. Lagi pilih. Nah, itu classroom announcement atau pengumuman kelas. Klik lagi, sekali lagi, klik lagi. Nah, ini? Ya, yang itu yang dipilih 1 kali 1. Diklik. Nah, diklik. Syaratnya, ini syaratnya teman-teman. Kalau mau membuat frame warna putih ini untuk menempatkan foto jangan sampai ditutupi oleh gambar lain, karena biasanya kan kalau mau membuat ribbon itu kan dikasih apa-apa terus dikasih gambar-gambar, ketika di-download bolongannya enggak ada yang mau dibolong gitu kan. Nah, kita akan membuat sederhana seperti ini. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik elemen, lalu coba ketik merah putih, Pak, merah putih. Merah putih gitu. Enter. Pilih yang grafik. Nah, sekarang cari yang ke bawah, geser ke bawah. Kira-kira cari yang mana ya? Geser. Terus yang satu ini aja. Terus geser lagi. Nanti geser lagi. Geser lagi. Mungkin pilih yang mana? Ntar dulu. Geser bawah lagi sedikit. Mungkin ada. Nah, itu stop. Yang atasnya satu. Nah, klik. Udah, nggak usah kita klik, udah jadi itu Bu. Dibesarkan, digeser. Ya. Geser. Ini seumpama mau dikasih tulisan apa ya? Kalau kemarin, kalau besok hari Korpri itu ulang tahun Korpri yang ke berapa? 78 ya? Kasih elemen
Kasih Amin. tulisan enggak apa-apa, tulisan dulu enggak apa-apa. Tulisan seumpama ini add a heading juga enggak masalah. Nah, itu juga enggak masalah. Tulis nama sekolahan kita, SD atau SMP gitu, Pak. UPTD SMP berapa. Nah, nanti taruh di atas gitu ya. Taruh di atas. Nah, taruh situ. Terus nanti yang di sebelah kiri, Pak, dikasih logonya SMP. Logonya SMP harus di-upload ya, di-upload. Ada enggak logo SMP-nya? Kalau enggak ada, pilih Ini aja, Mas. atau logo itulah, logo. Nah, terus taruh di pojok situ, selesai. Terus nanti ini mau membuat kegiatan apa, nanti tulis gitu ya, mengucapkan selamat apa, atau saya bangga sekolah di UPTD SMP 3 Penrang gitu. Saya bangga gitu. Saya bangga sekolah di, nah, terus ditaruh di bawah atau di atas, silakan diedit-edit gitu ya, diedit-edit. Saya bangga sekolah di sini gitu ya. Nah, terus nanti yang bawah mau dikasih gambar ke elemen, Pak, ke elemen. Cari anak SMP gitu. Anak SMP, kira-kira muncul enggak gambarnya? Anak SMP muncul. Nah, silakan dipilih yang cowok dan cewek, digeser aja ke, nah udah. Terus mau taruh di mana? Geser. Cukup. Setelah itu ya, setelah itu kita download ya, Pak Boso ya. Ini secara singkat ya, cepat ya. Klik share, unduh, download, dicentang transparannya, lalu download. Ini satu frame jadi. Cepet toh. Terus yang kedua, sekarang caranya gini, Pak. Kalau mau cepet bisa itu diganti elemennya atau di apa namanya? Disalin dulu biar ini tidak hilang, disalin. Atas itu di sebelahnya tanda gembok. Nah, ini sudah pack 2. Sekarang elemennya dihapus, Pak, elemennya. Elemennya dihapus. Elemen itu dihapus. Sekarang ke elemen lagi. Yang tadi tidak usah dihapus, tidak apa-apa, Pak. Yang gambar tadi. Yang gambarnya anak. Nah, sekarang kita cukup mengganti elemennya. Klik apa? Seumpama biru putih gitu. Biru putih. Nah, setelah itu biru putih. Lalu klik grafik. Terus cari yang sekiranya ada enggak ya yang, yo cari ke bawah, ada enggak yang bisa untuk buat ini frame. Mana muncul. Nah, itu mulai ada 1 2 ke bawah lagi sampai ketemu seperti apa namanya? Mungkin bisa menutup itu. Biru putih ternyata enggak muncul ya. Kalau enggak yang merah putih juga enggak masalah, Pak, yang atas. Oh, sorry. Enggak apa-apa, yang itu pilih aja bebas. Yang Ini. mau ditaruh, nah itu aja. Nah, selesai, geser. Terus diklik, posisinya diklik. Itu kan masih di atas toh. Diklik dulu. Elemennya diklik. Nanti sudah frame kedua sudah jadi. Dia soalnya ini frame kedua jadi ya, langsung di-download lagi, Pak. Download. Jangan lupa dicentang transparannya. Pilih yang halaman 2, transparan dicentang dulu. Download. Oke, selesai. Setelah selesai, nah ini sudah 2. Sekarang kita menuju ke clip.id, Pak. Clip.id. Upload image. Silahkan langsung pilih 2 image tadi, Pak. Dipilih langsung 2. Dipilih, masukkan. Oke, langsung masuk. 2. Nah, langsung masuk 2 ya. Name-nya ditulis Bangga Sekolah. Atau Bangga Sekolah. Terus di bawahnya deskripsinya SMP itu gitu. Kita cepat aja.
SMP, terus tagnya SMP, SMP atau bangga juga boleh. Enter. Satu bangga. Tidak apa-apa, 2. Nah, tagnya bebas. Terus save. Udah jadi tribunnya. Coba bangga diklik Pak Baso. Nah, itu diklik untuk menggunakan. Nah, ini nanti tinggal select foto Bapak Ibu. Berapa menit kita membuat coba? Bisa membuat Tribun ala Indonesia pakai clip.id ya, asli buatan Indonesia kok. Kita bisa membuat 10 frame dalam satu link. Terus kalau kita mau share ke anak-anak, yang di-share yang mana? Boleh link yang di atas atau link SID yang pendek. Tapi link SID yang pendek tidak bisa diedit. Yang bisa kita edit yang mana Pak? Yang atas Pak. Yang atas di copy. Nah, terus masuk ke link microset. Terus dipendekkan. Nanti tulis aja bangga SMP ini semama gitu ya. Keling. Lalu dipendekkan. Short it ya. Pendekkan sesuai Bapak Ibu tadi. Semama bangga SMP 3 bintang. Save. Nah, ketika link itu diberikan ke anak-anak, anak-anak langsung bisa membuat frame-nya gitu ya, dimasuki foto. Terus gini Pak, sekarang Pak bisa nggak ditambahi? Bisa, caranya kembali lagi ke yang tadi. Nah, terus klik yang baso Pak, klik yang baso, yang atas ke My Campaign. Caranya klik tanda pensil. Nah, ketika tanda pensil itu nanti Bapak upload lagi, bisa. Yang penting setelah di-upload, di-save. Jadi nanti bisa menambahkan dari 2 jadi 3, jadi 4, itu bisa. Itu. Setelah itu linknya masukkan ke dalam microsetnya sekolah Pak. Ayo kita masukkan ke microset sekolah Pak. Yang tadi microset sekolah, iya microset, diedit, terus tambah komponen. Ya, terus mau ditaruh di mana dulu? Di bawahnya YouTube. Nah, klik link ya. Lalu tambahkan komponen. Nah, itu ditulisi apa? Bangga gitu ya. Enggak microset apa tadi? Bangga sekolah gitu, bangga sekolah. Terus linknya taruh situ, link tadi. Link s.id-nya. Nah, terus di keep impact. Terus nanti kalau ceng itu image-nya boleh dikasih ceng image. Dikasih upload image. Terus klik choose image, kasih tadi gambar yang sudah di-download tadi, Pak. Kasih gambar. Nah, oke. Seret di crop. Geser. Bisa. Nah, tarik, hop, crop. Selesai deh. Coba sekarang dibuka di itu microsetnya, Pak. Yang tadi microset tadi, terus di refresh, sudah refresh. Nah, bangga sekolah coba diklik. Jreng, jadilah Bapak Ibu. Nah, nanti microsetnya harus dikasih yang namanya frame seperti ini. Jadi lebih menarik gitu ya. Kita mengkampanyekan sekolah kita gitu kan. Kita lebih memperluas ini. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti bisa diulik lagi melalui rekaman yang ya Bapak Ibu ya. Itu aja Pak Beso dari saya. Maaf Pak An, nanti rekamannya kirim di mana? Bisa di grupnya Ngopi Aksi, bisa di kalau mau belajar SID lebih dalam, Bapak Ibu bisa mengunjungi ini. Nanti di link ini Bapak Ibu bisa menemukan banyak rekaman dan grupnya. https s.id belajar bersama SID. Nanti rekaman ada di sini. Silakan gabung aja.
itu tempat belajarnya S.ID bersama saya dan Mas Dimas. Jadi Clip.id dan S.ID itu satu produk yang dihasilkan oleh anak bangsa, anak Indonesia. Ketika kita menggunakan itu, dan saya sekarang sudah sering pakai itu, karena apa? Tadi watermarknya tidak mengganggu gambar aslinya, itu yang pertama. Terus bisa 10 frame dalam satu link dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Beso. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, maaf Bapak Ibu, saya ada kesalahan sedikit. Sorry. Oke, Bapak Ibu, demikian materi yang sangat luar biasa. Terus terang saya pribadi juga pengguna S.ID, tapi saya malam ini banyak dapat insight baru, ilmu baru dari Pak Fitrianto maupun dari Pak Dimas ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa banyak mendapat ilmu baru dari kegiatan kita malam ini. Demikian Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu semua pertanyaannya sudah terjawab semua. Kita masih ada sedikit waktu sih. Yang absennya kok nggak mau ya Pak Baso, yang mana ya? Oke, absennya yang terakhir Bapak Ibu. Maaf, yang tadi ada beberapa tipe. Yang paling terakhir yang baris bawah, saya ulangi ya. Oke, silakan Bapak Ibu, untuk link daftar hadirnya sudah saya kirim ulang di kolom chat ya. Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti masih sangat penasaran, pasti sangat ini ya, masih mau bertanya banyak pada Pak Fitrianto dan sebagainya. Saya pun demikian juga, tapi kita dibatasi oleh waktu Bapak Ibu, jadi mungkin Ya, nanti saya bisa. karena masih ada acara ya teman-teman, mohon maaf. Iya. Nanti kita bisa lanjut. Kalau memang mau lanjut, nanti hubungi saya atau nanti kita bisa collab lagi belajar tentang S.ID dan Clip.id, karena ini ilmu apa ya, ibaratnya saya dapat ini pun luar biasa, langsung saya manfaatkan, memang saya praktekkan di sekolah maupun di ini. Bapak Ibu juga bisa melihat tadi apa materi pembelajaran yang saya kirim itu kemarin, memang saya apa ya dengan wawancara oleh wartawan gitu, saya sampaikan ternyata luar biasa ininya apa yang mereka ternyata kok ada link seperti ini ya gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu untuk membuka pakai S.ID kok bisa ya tanpa ngirim WA, tanpa ngirim email. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti harus praktekkan ini. Itu aja Pak Baso, saya cukupkan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam menjelaskan mungkin terlalu cepat atau terlalu apa namanya, dalam kata-kata juga menyakitkan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari saya Pak Baso, saya akhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fitrianto. Dari Pak Dimas mungkin ada yang mau disampaikan? Closing statement atau gimana Pak? Oke, mungkin beliau sudah ini ya, meninggalkan meet ini. Jadi Bapak Ibu, demikian dari penyampaian dari narasumber keren kita, Pak Fitrianto, begitupun dengan keynote speaker Pak Dimas dari marketing S.ID ya. Saya rasa pemanfaatan S.ID dan Clip.id itu bisa lebih apa ya, dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu yang kreatif, saya rasa seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan untuk daftar hadir Bapak Ibu jangan lupa diisi di link yang sudah kami share di kolom chat ya. Saya kirimkan sekali lagi Bapak Ibu. Sambil saya tutup kegiatan untuk malam ini, terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya pribadi sebagai moderator maupun dari rekan-rekan narasumber dan sebagainya. Kita cukupkan untuk kegiatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fitri. Terima kasih Pak Fitrianto, Pak Basul, luar biasa. Terima kasih Pak Baso. Luar biasa sekali. Keren. Ya. Silakan Pak, diisi daftar hadirnya. Pak, link materinya belum bisa dibuka ya Pak? Ini SID-nya mau diisi apa ini? Daftar hadir. Kalau udah kebuka, ada tombol daftar hadir yang paling atas, Bu. Pak Baso, Iya, tapi Pak tetap Baso. izin Pak Baso. Tapi pada saat kita mengisi link daftar hadir, di bagian bawah itu juga ada diminta link s.id-nya. Mau Betul. diisi apa ya? Nanti kita daftar dulu ya. Link materinya nggak bisa loh Pak Baso. Oh, Pak. itu untuk link s.id yang dimaksud itu mungkin karena tadinya kegiatan ini harus ada produk dari Bapak Ibu mungkin ya. Kan Bapak Ibu tadi mungkin tidak sempat untuk praktek langsung ya, hanya menyimak. Iya. Ya, bentar. Iya. Saya Karena itu ada tanda merahnya, tanda bintangnya, jadi wajib ya. Apa kabar? diisi Bu aja Neti dulu Kristian s.id aja Simanjuntak? gitu. Asal ada isinya dulu. Yang belum ada karyanya silakan, yang sudah ada karyanya silakan diisikan s.id, yang belum mungkin s.id aja dulu, Bu. Jadi Oh, Pak Baso, ini ada materinya memang nggak ada bisa Bu buka Seti ya? nih. Silakan Bu Seti, ini harus ada karyanya ya. Oh, Bu Setu nih, halo. Ya. halo Bu Neti. Ini peserta yang mengisi daftar hadir ini harus mengisikan dengan link karyanya s.id. Iya benar. Kan sudah tadi sudah diberikan bonus ya sama Pak Fitrianto. Oh gitu. Sip. Soalnya kebanyakan pesertanya ini nyimak tadi, Bu. Nggak sambil Iya Pak, praktek. kalau belum ada linknya. Sementara pakai s.id aja boleh ya Bu ya? Ya nggak apa-apa Bu. Baik, Oke. dan Bu, terima kasih. Diisi s.id aja dulu, Bu. Tapi janji ya Bapak Ibu ya, setelah ini harus ngulik s.id, harus praktek dan Siap. jangan lupa Ya Pak Baso. lombanya tadi dari Pak Dimas. Kode referralnya yang diberikan Pak Fitrianto itu dipakai Bapak Ibu. Eman. Lumayan itu, Bu. Pak, kalau mau lihat siaran ulangnya di mana? Aduh, siaran ulangnya di mana tuh, Bu? Kurang jelas ini. Silakan Pak Rianto kalau mungkin mau ditutup untuk link Google Meet-nya. Untuk rekamannya nanti mungkin Pak Fitrianto atau Bu Setu nih bisa share ya di grup ya. Pak Baso tentang link s.id-nya boleh nanti begitu yang isi absennya nih. Boleh, Bu. Diisi untuk sementara diisi s.id aja dulu, Bu. S.id Oh, aja. oke, makasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik Bapak, terima kasih ilmunya. Tinggal menunggu rekaman ulangnya aja ya Pak ya. Materinya nggak biru, nggak bisa dibuka ya Pak? Kenapa, Bu? Bikin saja tadi microsetnya Bu, baru di copy itu langsung masuk. Oh, iya.